Oke, di video kali ini kita sekarang masuk ke membahas general journal ya, atau jurnal umum. Nah, jurnal umum ini agak sedikit beda formatnya dari jurnal-jurnal yang sebelumnya. Di general journal ini kita perlu pemahaman mengenai jurnal umumnya tuh apa sih, dan maksud dari si transaksi itu apa gitu. Nggak bisa main tulis-tulis aja. Nah, yang pertama itu di sini ya, transaksi 6. Di transaksi 6 ini adalah nota debit. Kalau udah dibilang nota debit, berarti ini adalah transaksi retur pembelian. Atau kalau misalnya kalian lupa, kalian tinggal lihat aja kepada siapa kita kita tuh berhubungan sama siapa di transaksi ini. Apakah berhubungan dengan supplier atau dengan customer gitu. Kalau misalnya kita berhubungannya sama supplier dan dalam dokumen ini tuh PT Elang itu memang berperan sebagai supplier, jadi ini sudah dapat dipastikan kalau transaksi 6 ini adalah transaksi retur pembelian. Kalau retur pembelian berarti kan logikanya adalah kita sudah pernah nih membeli barang ke PT Elang, tapi ternyata barangnya itu dikembalikan sama kita. Entah itu mungkin karena rusak barangnya atau tidak sesuai pesanan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah barang yang sudah kita beli kita kembalikan, ya. Kalau misalnya kita kembalikan, nah di sini ini nih barang yang kita kembalikan itu ada 2 unit, harga satuannya 18 juta, jadi total barangnya yang kita balikin itu 36 juta. Nah, jumlah penjualan di sini yang 36 juta ini adalah jumlah persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Ini kan harga barangnya kan. Lalu di sini ada PPN-nya juga 3.600.000. Karena kalau kalian ingat waktu kita beli kan selalu ada PPN 10% termasuk di dalamnya kan. Jadi ketika kita ngembaliin barang juga pastinya uang pajak yang kita udah bayar itu kita terima lagi uangnya gitu. Ya. Lalu 39.600 ini adalah total dari jumlah penjualan ditambah PPN yang akan kita tulis sebagai account payable atau utang dagang. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah seperti ini. Yang di debit itu adalah account payable ini, ya. Kenapa dia di debit? Kalian ingat, account payable itu kan hutang ya, utang. Nah, utang itu kalau misalnya bertambah kan di kredit. Sedangkan hutang kita berkurang kan, karena yang tadinya kita punya utang segini, tapi ternyata barangnya kita kembalikan. Jadinya otomatis utang kita berkurang. Utang kita berkurang berarti catatnya di sebelah debit, ya. Ini udah di debit nih. Lalu yang di kreditnya apa? Yang di kreditnya itu ada 2, merchandise inventory dan pajak. Kenapa Bu merchandise inventory-nya di kredit? Ya karena ini persediaan barang kita itu berkurang. Dan VAT in-nya juga pajaknya berkurang. Jadi 2 ini, merchandise dan VAT in, kita catatnya di sebelah kredit. Gitu ya. Ya, lalu cara mencatatnya seperti ini. Yang pertama, tulis dulu tanggalnya dan dokumen numbernya. Lalu masukin description-nya. Yang di debit tadi kan account payable nih. Account payable ini di debit. Masukin angkanya di sebelah debit. 39.600.000. Terus tadi yang di sisi kreditnya kan ada 2 ya, merchandise dan VAT in. Ya udah tinggal kalian tulis aja merchandise dan VAT in. Jangan lupa nulisnya agak menjorok ke dalam karena dia itu adalah kredit. Udah tinggal kamu tulis aja deh angkanya 36 dan 3.600.000. Seperti itu. Oke. Sebentar lagi kita lanjut ke transaksi berikutnya ya.